Udah Imam. Putar ya. Nah, ya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Imam? Alhamdulillah baik. Gimana, Bung Indra? Baik kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Ya. sehat walafiat dan tetap semangat, Bung. Dan Bung Ya, Imam, kita harus juga harus menyapa teman-teman kita yang di sana ya, Bung Imam, yang di mana saja berada. Ya. Mudah-mudahan mereka, sahabat-sahabat kita, teman kita, para subscriber tetap dalam kondisi yang prima, tetap sehat, terhindar dari COVID-19, rezekinya mengalir deras, dan juga tetap semangat. Amin. Kita berjumpa lagi di channel yang mantap ini, Bung. Iya. Channel Indra Pemanukan, channel serba ada, kontennya komplit, termasuk di dalamnya ada konten filsafat seperti yang akan kita gelar pada siang hari ini. Bung Imam, selepas Lebaran ini kita baru ketemu lagi ya, Bung ya? Iya. Ngapain aja tuh Bung kemarin, Bung? Ngapa-ngapain kan nggak boleh mudik. Oh iya, penyekatan ya. Disekat sih ya, jadi nggak boleh kemana-mana. Iya, tapi tetap aja mudik. Biasa curi-curi itu ya, kucing-kucingan. Iya. Sampai sekarang tanggal 31 Mei ini. Iya. Kita baru ketemu lagi ya, Bung ya. Dan besok tanggal 1 Juni, Bung. Libur, besok libur. Besok hari libur apa ya? Tuh? Oh. Iya, libur, saya libur. Kerja libur. Iya, libur nih. 1 Juni, Bung. Iya. Libur, iya, kelihatan. Ya. Hari apa tuh? Hari apa tuh bacain? Kita lihat di sini hari lahir Pancasila, Bung. Nah, iya. Ya udah itu aja temanya. Ya udah temanya itu aja. Iya. Oh, tema filsafat kita tentang hari lahir Pancasila gitu. Iya. Oke, siap. Dan Bung Ade Imam nih, suara kita didengar oleh teman-teman di sini nih, Bung nih, karena saya menggunakan di luar. Iya. Oh iya. Teman-teman. Iya bagus ya. Banyak yang dengerin ya. Iya. Ya udah sip. Oke. Seperti yang tadi Bung Ade Imam katakan bahwa karena besok tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila, maka kita akan membahas tentang Pancasila dari sisi filsafat dan seterusnya, Bung ya. Iya. Baik, sebelum itu saya akan sekilas bacakan sejarah hari lahirnya Pancasila ya, Bung ya. Saya udah mengutip dari Detik.com nih, Bung. Detik.com tentang sejarah Pancasila ya. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni besok itu ya. Sejarah dari lahirnya Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disebut juga bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai. Pada tahun 1945, Bung Karno menyampaikan gagasan Pancasila pertama kali dalam sidang BPUPKI. Selain Bung Karno, Muhammad Yamin juga menyampaikan usulannya. Dikutip dari buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Yamin mengungkapkan 5 dasar pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyebutkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah akhirnya rumusan Pancasila dari Soekarno diterima, beberapa dokumen diterbitkan mengikutinya. Dalam bukunya Karya Ronto tersebut dijelaskan beberapa dokumen dan tanggal penerbitannya. Berikut dokumen tersebut. 1. Rumusan pertama, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua,
Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. 4. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. 5. Rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama merujuk pada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Secara kronologi, hari lahir Pancasila terhitung hasil sidang BPUPKI adalah pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 tentang dasar negara. 2. Pidato Soekarno yang mencetuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 dan kemudian disetujui dalam sidang BPUPKI. 3. 9 tokoh nasional menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah peristiwa-peristiwa di atas pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melaksanakan sidang untuk mengesahkan UUD 45 1945. UUD yang disahkan tersebut terdiri dari pembukaan 37 pasal UUD 45, satu aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan satu aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat beserta penjelasannya. Setelah perumusan Pancasila pada tahun 1945, terjadi beberapa kali perubahan kandungan dan urutan 5 sila. Walau terjadi demikian, tanggal 1 Juni tetap ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Nah itu Bung sekilas sejarah hari lahirnya Pancasila. Sekarang sebentar ya. Iya. Sekarang saatnya kita menyimak apa yang akan dipaparkan oleh Bung Adi Imam tentang hari lahir Pancasila. Mungkin nanti akan bagaimana secara filsafat dan seterusnya. Iya. Silakan Bung. Langsung saja ya. Hari lahir Pancasila. Oke, saya mau ini dulu ya meluruskan. Sebenarnya Pancasila yang selama ini kita pahami itu apa ya? Itu keliru gitu, keliru. Oke, ini dulu ya. Tadi 1 Juni kenapa dijadikan hari Pancasila, hari lahir Pancasila? Karena itu 1 Juni kan merujuk ke pidato Bung Karno di sidang BPUPKI seperti yang tadi Bung Indra ceritakan ya. Jadi itu ada rapat-rapat di Poksrad itu Dewan Rakyat ya dulu waktu zaman Belanda, cuman kan dipakai pas zaman Jepang tuh. Jadi itu di tanggal 28 dosen yang tadi Bung Indra ceritakan dah, ada Muhammad Yamin, ada apa ya, dan di hari ketiga itu Bung Karno mendapat giliran mengutarakan, sebenarnya itu ada permintaan dari BPUPKI tentang apa sih nanti yang jadi sebutnya apa ya, filosofi Grondslag kalau bahasa Belandanya. Filosofi Grondslag itu apa ya, pijakan atau fundament filosofi berbangsa. Nah itu dulu kenapa nanti rujukannya ke 1 Juni pidato itu. Jadi itu para tokoh Indonesia diminta oleh BPUPKI untuk merumuskan sebuah filosofi dasar tentang bangsa ini gitu. Nah itu dulu. Jadi semacam Weltanschauung kalau bahasa Jermannya itu Weltanschauung itu pandangan hidupnya seperti apa bangsa ini nanti kalau merdeka, seperti itu Bung Indra. Kenapa 1 Juni jadikan dari pidato Bung Karno itu. Nah, oke, kita tinjau secara historis ya. Ketika itu di tahun 40-an itu dunia terbelah menjadi dua ideologi besar. Yang pertama ideologi dari Declaration of Independence-nya Thomas Jefferson, presiden Amerika tuh pertama yang nandatangani Declaration of Independence tahun 1776 kalau nggak salah. Nah itu Amerika merdeka itu pas Declaration Independence itu, Bung Indra.
Nah, itu ada Declaration of Independence yang isinya tuh orang berhak untuk bahagia, orang berhak untuk berpendapat, itu ada kebebasan lah gitu. Nah, seperti itu. Nah, di satu sisi lain itu ada lagi ideologi yang satunya, yaitu ideologi yang merujuk pada manifesto komunis. Nah, ini yang selama ini ditutup-tutupi kan, karena kan peristiwa tahun 65 itu kita dikaburkan. Kita mendapat sejarah Pancasila itu dari guru-guru kita, ada pengkaburan sejarah gitu. Nah, ini dulu, itu dua ideologi besar yang melatari alam pemikiran waktu itu tuh. Yang pertama, ideologi dari Declaration of Independence Thomas Jefferson, yang itunya apa, pursuit of happiness, jadi mengejar kebahagiaan. Nah, di satu sisi ada ideologi manifesto komunis, yaitu yang itu kesejahteraan untuk semua kan. Nah, di dua ini Bung Karno tidak menerima dua-duanya gitu. Jadi dia karena di dua ini ada kelemahannya. Yang Declaration of Independence dia hanya mengejar kesenangan tanpa mempedulikan kesejahteraan sosial. Nah, ini kelemahannya. Sedangkan di manifesto komunis itu tidak ada ketuhanan. Nah, ini kan ada dua kelemahan. Nah, terus Bung Karno menyaring. Nah, ini kan Bung Karno selalu berpikir dialektis ya. Berpikir dialektis itu kan dari tesa, nanti antitesa, perlawanannya, kemudian menimbulkan sintesa. Artinya sebuah keadaan baru yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi. Disebutnya maka Pancasila itu Hogger of tracking dari Declaration of Independence dan Manifesto Komunis. Jadi ditarik ke taraf yang lebih tinggi gitu. Seperti itu, Bung Indra. Jadi asal filosofinya gitu. Nah, ini kita juga. Terus ada lagi, itu dulu. Kalau Declaration of Independence itu teksnya seperti teks proklamasi kita. Ya apa ya? Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dengan nah itu bahasanya seperti itu. Mungkin proklamasi juga itu terinspirasi dari Declaration of Independence-nya dari segi redaksi ya, dari segi redaksi terinspirasi oleh Declaration of Independence-nya Thomas Jefferson gitu. Sedangkan Manifesto Komunis itu buku tipis, itu panduan orang-orang komunis, Bung Indra. Buku setebal berapa ya? 44 halaman itu kalau nggak salah. 44 halaman. Nah, isinya tuh yang pertama di prolognya, kalimat pembukanya tuh ada hantu berkeliaran di Eropa. Hantu komunisme. Itu dijelaskan tuh semacam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan masyarakat komunisme gitu, komunis gitu. Nah, terus di belakangnya kalimat penutupnya, kaum buruh sedunia bersatulah katanya gitu. Nah, itu manifesto komunis 44 halaman kalau tipis sih bukunya, itu buat panduan orang-orang. Nah, di dua ini dia ditarik kelemahan dari manifesto komunis dan Declaration of Independence. Kelemahannya ini dibenturkan, dua-duanya ditarik ke taraf yang lebih tinggi, jadilah Pancasila. Dari situ asalnya. Nah, seperti itu. Jadi sebutnya Hogger of tracking gitu. Ditarik ke itu. Nah, terus ini juga di pidato 1 Juni yang kita peringati sebagai Hari Pancasila, itu pidato Bung Karno itu tanpa teks, Bung Indra. Teks. Kalau sekarang kan orang presentasi pakai slide ya, pakai PowerPoint gitu-nya. Orang yang pakai PowerPoint kan itu berarti orang yang tidak punya power dan juga tidak punya poin. Oke, gerung. Iya, tidak. Gitu Bung Karno. Itu kalau pidato 1 Juni tentang Pancasila, itu kalau kita masukkan ke A4 dengan font 12, tinggi font 12, itu 20 halaman. Iya, itu tanpa teks. Tanpa teks dia 20 halaman A4 dengan font ukuran 12 tanpa teks itu. Jadi ya rapat meeting kayak gitu, rapat-rapat mungkin kalau waktu zaman rapat 1 Juni itu ada corona, mungkin rapat BPUPK-nya pakai Zoom meeting gini juga kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi.
Nah, ini Jadi seperti menarik itu, nih, Pak. Bung. Pan Ada hal yang menarik nih. Tadi Bung Adimem katanya Pancasila yang selama ini kita pahami salah atau bagaimana tadi itu? Iya, Bukan iya. aslinya, bukan aslinya. Iya. Ya keliru. Keliru. Karena itu kan ada beberapa fase yang dipenggal gitu, pas Orde Baru kan, seperti itu. Saya terangin lagi, Pancasila juga disebut gini, Bung Indra, disebut meja statis sekaligus light star dinamis. Artinya gini nih, kenapa disebut meja statis? Meja kita ada sebuah meja kan tempat menyimpan barang-barang tuh. Itu sebagai dasar. Nah, jadi Pancasila itu meja statis. Jadi dasar kita berbangsa, bernegara itu di meja itu. Jadi berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gitu, kerakyatan, keadilan. Nah itu di satu meja. Nah ini dasar kita berbangsa. Starting pointnya dari situ, dari Pancasila. Dan juga sebagai light star dinamis. Light star tuh star bintang, light cahaya ya, penuntun. Jadi light star dinamis itu penuntun dinamis. Bintang penuntun yang dinamis gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau sebagai meja statis ini sudah final. Nah, ini ada kekeliruan ya di diskusi wacana diskusi tentang Pancasila itu tidak bisa membedakan mana yang disebut meja statis, mana yang disebut light star dinamis. Kalau meja statis itu kita bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila itu udah final, udah nggak usah dibahas. Yang masih bisa didiskusikan itu light star dinamis itu masih bisa didiskusikan. Kenapa? Jadi seperti ini. Jadi kalau mungkin saya pakai istilah simpelnya itu sebagai tujuan light star dinamis itu. Jadi Pancasila itu meja statis sebagai dasar sekaligus menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara. Arahnya kemana? Nanti arah masyarakat kita tuh juga nanti tujuan. berketuhanan, berkemanusiaan. Jadi selain menjadi dasar juga tujuan juga. Sekaligus sebagai tujuan seperti itu. Tujuan Nah, itu justru dicapai gitu ya. Iya, seperti itu. Iya, tujuannya yang 5 itu. Nah, kadang-kadang kan, ya tujuan itu sebagai dasolen. Kalau bahasa Jermannya dasolen itu apa yang seharusnya. Dasolen itu apa yang seharusnya. Jadi seharusnya bangsa dan negara kita berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan dan berkeadilan. Nah itu dasolennya. Sedangkan daseinnya tidak seperti itu. Kenyataan desain itu kenyataan. Kenyataannya ya contoh soalan kayak pasal berkeadilan, sudah ada keadilan belum di negara ini? Belum kan? Nah, itu kan desainnya ternyata seperti itu. Jadi antara ada gap antara desain kenyataan dengan yang seharusnya. Seharusnya kan negara kita sesuai sila, misalkan contoh soal kita ambil sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataan yang terjadi, desainnya keadilan hanya bagi segelintir orang, yang orang-orang punya duit aja, kaum pemodal kan itu. Tapi orang yang tidak punya modal tidak sejahtera, seperti itu. Jadi Pancasila itu meja statis sekaligus light star dinamis. Nah, ini yang perlu masih bisa didiskusikan yang light star dinamis ini gitu. Light star dinamis ya, Bung ya. Iya, karena dasar dan soalnya beda. Iya, ada fenomena saat ini bahwa Pancasila kan tadi menjadi dasar dan sekaligus tujuan juga. Iya. Sementara belakangan ini saya melihat ya, bahkan saya sendiri pernah melakukan tes kepada beberapa orang ya, mulai usia SD sampai ke umum ya, SD, SMP, umum, mahasiswa. Saya pernah melakukan itu tes hafalan Pancasila yang 5 sila itu. Nah, saya tes satu persatu, beberapa di antaranya ada yang tidak hafal gitu tes Pancasila itu. Sila pertama, kedua sampai kelima itu. Dan di televisi streaming waktu itu, bahkan di acara siaran langsung ya, acara pemilihan ajang Putri Indonesia atau apa tuh, ada salah satu peserta yang tidak hafal Pancasila.
ketika ditanya oleh Dewan Juri itu. Ya, ini kan satu hal yang bagaimana mungkin Pancasila itu sebagai dasar maupun tujuan, sementara sila persilanya saja udah hafal gitu. Ini apakah Iya, iya. harus, kan waktu zaman Orde Baru ada ya Bung ya, penataran P4, waktu Iya, iya. masuk SMP biasanya tuh, waktu masa orientasi ya pengenalan sekolah, kemudian ada juga penataran P4, Pancasila itu kan pedoman pengamalan penghayatan Pancasila. Apakah perlu diadakan lagi seperti itu atau bagaimana, Bung? Oke, nah ini justru ya penataran P4. Justru awal masalahnya dari sini. Awal masalah dari penataran P4. Oke, 65 terjadi ya, kejadian 65. Lantas itu Pancasila itu dijadikan alat represi. Jadi itu buat membungkam kritik rakyat. Maka diadakan tuh P4 apa sih, penataran pedoman. Mungkin mengira waktu SD ke SMP ke SMA ya. Itu ada kan penataran selama 2 minggu terus-terusan kan dijejali, ada berapa itu tuh butir Pancasila 45. Iya, 36, 45 apa 36 itu enggak lupa lagi sih. Nah, Bung, itu jadi butir-butir Pancasila yang waktu itu kita pelajari waktu itu ya, waktu zaman Orde Baru. Itu ada tidak sebetulnya waktu zaman waktu pertama dilahirkan tuh Pancasila itu? Apakah itu karangan Orde Baru atau bagaimana? Iya nggak ada. Itu jadi Pancasila dengan P4-nya Orde Baru itu tuh dia menjadikan buat alat indoktrinasi gitu. Jadi buat alat represi dibungkam nih, yang suaranya yang beda dengan pemerintah dia bungkam, terus kritik pemerintah nggak ada gitu. Makanya ideologi kan ideologi asas tunggal apa gitu. Nah itu P4 tuh jadi alat represi, alat menekan rakyat. Itu kesalahannya di situ awal mulanya. Awalnya jadi kita jauh dengan Pancasila yang murni gitu. Pancasila yang sesungguhnya itu Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno ketika pidato di depan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, 2 bulan sebelum kemerdekaan. Nah itu Pancasila yang aslinya. Nah terus kemudian dipelintirkan tuh pada masa Orde Baru. Jadi kita tidak mengenal Pancasila yang asli. Pancasilanya Pancasila Orde Baru, Pancasila yang dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru, seperti itu, Indra. Jadi jadi kita harus nyari yang murni, karena menurut hukum sejarah kan yang tidak murni pasti akan mati, terbakar. Terbakar mati. Jadi yang diwarisi, jadi kalau misalkan kita itu P4 itu kita mewarisi abunya, bukan apinya. Bukan apinya. Jadi warisi apinya. Jangan abunya. Iya, itu abu agar abunya, bukan apinya. Apinya menyala murni ya, Bung ya. Dan yang tidak murni terbakar mati. Seperti itu, Bung Indra. Jadi ada kesalahan, iya. Kemudian ada lagi ya. Silakan. Bung Adi dulu. Ya dah. Silakan lanjutin. Ya, jadi di pidato 1 Juni itu, pidato asal mula lahirnya Pancasila. Nah, itu pertama kali diintrodusir ya Pancasila. Panca 5, sila dasar, 5 dasar. Nah, itu urutannya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Jadi Bung Karno tuh menjelaskan yang pertama tuh kebangsaan Indonesia. Mungkin itu jadi sila yang ketiga, kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua dia jelaskan tentang internasionalisme atau perkemanusiaan, jadi sila kedua. Jadi urutannya tidak seperti yang dikenal sekarang. Terus yang ketiga mufakat atau demokrasi. Terus yang kelima kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan. Nah itu urutannya seperti itu dia terangkan. Jadi kebangsaan Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi kebangsaan Indonesia dan sila selanjutnya internasionalisme. Jadi nasionalisme akan berakar dengan subur jika tumbuh di internasionalisme. Juga sebaliknya. Internasionalisme akan berakar subur
di nasionalisme, dan juga sebaliknya nasionalisme akan tumbuh subur di taman sarinya internasionalisme. Jadi internasionalisme itu berdampingan secara damai gitu. Dua-duanya bisa sejalan, beriringan gitu. Iya. Ya, kan kalau yang di kondisi pada waktu itu nasionalismenya kayak Nazi, Hitler kan, itu Jerman paling unggul, ras unggul gitu kan. Itu Calvinistik ya sebutnya, kan nasionalis sempit. Ada juga internasionalismenya komunisme gitu. Nah ini disatukan sama Bung Karno yang tadi saya sebutkan Hogger of Tracking itu, jadi tarik ke taraf yang lebih tinggi gitu. Nah terus juga mufakat atau demokrasi ya kan. Nah demokrasi nah, itu bagian Pancasila, bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi itu iya. Nah itu, saya juga mau tanya itu, Bung. Kan sering kali kita mendengar kita ini demokrasi Pancasila gitu kan. Itu bagaimana antara Pancasila dan demokrasi itu, apakah sebuah ideologi yang sama? Maksudnya sama kelasnya gitu. Sebuah ini ideologi gitu kan. Karena begini, Bung, saya pernah beberapa tahun silam saya pernah mengikuti sebuah gerakan yang namanya Majelis Kebangsaan Panji Nusantara atau MP Pancasila Jiwa Nusantara, Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara. Nah, dalam gerakan tersebut mengatakan bahwa NKRI bukan berasaskan demokrasi, NKRI berasaskan Pancasila. Namun kita sering mendengar kalimat kita ini demokrasi Pancasila. Nah, itu bagaimana, Bung? Oke. Nah, kita kan pernah belajar ini ya, Aristoteles ya. Aristoteles kan pernah ada filsafat dari Aristoteles yang tentang kategori. Nah, itu kalau misalkan demokrasi dibenturkan dengan Pancasila, terus Pancasila dihadapkan head to head dengan Pancasila, itu tidak apple to apple. Jadi gini nih, Bunda, itu demokrasi itu bagian dari Pancasila. Ibarat kalau saya analogikan ya, itu ada jeruk, semangka, durian, itu kan bagian dari buah-buahan. Nah, kalau kita analogikan buah-buahnya itu Pancasila, nah itu jeruk, semangka, durian, nah itu buah-buahannya gitu. Nah, kalau bicara masalah Pancasila berhadapan dengan demokrasi itu tidak apple to apple. Demokrasi itu ada di dalam Pancasila. Gitu. Udah including, udah masuk di dalam. Iya. Kalau ya begitu kan Pancasila lebih tinggi daripada demokrasi dong kalau gitu. Ya iya, ya jelas kan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia juga kan Pancasila. Ya. Nah, Bung kembali ke MKPN tadi, paling tinggi. Majelis Kebangsaan Panji Nusantara tadi ya. Dia menolak keras, gerakan tersebut menolak keras terhadap demokrasi karena katanya demokrasi ini membuat bangsa kita ini terkotak-kotak dengan adanya partai A, partai B, partai C itu, jadi sehingga kita ini cuma punya bendera satu, bendera merah putih, tapi kalau di mana-mana berkibar bendera-bendera partai A, karena memang di kita memang itu ya sistem kepartaian seperti itu. Namun ini ditolak oleh tadi MKPN, Majelis Kebangsaan Panji Nusantara, karena negara kita ini negara berasaskan Pancasila yang perwakilan rakyatnya ini bukan sistem DPR tadi, DPR RI, DPR provinsi, kabupaten ya, tapi menggunakan majelis bangsa-bangsa sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa misalnya ya, maka diisi oleh disebutnya majelis ketuhanan yang Maha Esa, diisi oleh orang-orang yang mengerti tentang agama, para agamawan, para rohaniwan ya, kiai, pendeta mungkin di situ di dalamnya. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini diisi oleh para raja-raja, kan di kita masih banyak bunga raja-raja walaupun ini para kepala suku, kepala adat, nah di situ posisinya.
dan seterusnya sampai ke bawahnya itu. Bahkan, nah, sila ketiga Persatuan Indonesia, Bung ya. Sila ketiga ini diisi oleh TNI dan polisi. Jadi kalau sekarang kan dihapus. Satuin ya. Ya, kan dihapus ya, di fungsi itu kan udah dihapus. Tapi dalam MKPN, Majelis Kebangsaan Panji Nusantara, mesti dimasukkan ke dalam tadi perwakilan rakyat ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Terus ke bawahnya, jadi nanti semua bidangnya itu, misalnya kita memilih agamawan ya. Kita dari rohania, kita basicnya rohani, kerohanian religius misalnya. Maka kita akan memilih anggota majelis kebangsaan tersebut dari orang-orang yang ahli agama dan seterusnya. Terus orang-orang pedagang misalnya, pengusaha, maka akan diwakili oleh para pengusaha tadi nantinya tuh. Tidak seperti yang sekarang. Sekarang kan anggota calonnya misalnya calonnya dari ahli filsafat misalnya ya. Bukan ahli filsafat. Misalnya calonnya ini insinyur pertanian, calonnya ini ahli pertanian. Nah, sementara kan dipilih itu oleh semua orang, siapa saja, dari kalangan apa aja, tukang beca, tukang ini, semua memilih itu. Karena tadi dasar simpati atau kepandaian dalam meraih simpati. Ya, padahal dia dasarnya dari pertanian, tapi orang yang bergerak, rakyat yang bergerak di bidang transportasi misalnya, karena dia senang terhadap orangnya, dia bisa memilih tuh perwakilannya dari padahal ahli pertanian gitu. Kan tidak ada korelasinya. Nah, seperti itu, Bung. Nah, untuk di Majelis Kebangsaan Panji Nusantara, seperti tadi, kalau pengusaha, pedagang, wakilnya nanti pedagang lagi gitu. Seperti itu, Bung. Itu sistem keterwakilan rakyatnya seperti itu, menggunakan itu. Keinginannya seperti itu. Begitu. Bagaimana tuh, Bung? Oke, ya itu kan berarti konsepnya keterwakilan sesuai profesi ya. Ya. Keterwakilan sesuai kompetensinya gitu kan. Ya itu bagus. Itu kan berarti kan menganut sistem the right man on the right place. Ya. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya bagus. Ya bagus. Bagus. Idenya bagus. Namun memang belum. Apakah itu bisa terjadi atau tidak, Bung? Bisa aja kalau ada keinginan dari kita bisa. Berarti kan lebih artinya satu profesi diwakili dengan profesi yang sama kan. Iya bagus. Bagus seperti itu bagus. Bagus. Dan ini gerakan ini waktu itu dipimpin oleh Slamet Subianto, Laksamana waktu itu, Laksamana Slamet Subianto. Angkatan Laut itu. Iya bagus, idenya bagus. Saya juga pernah. Idenya bagus, selama tidak bertentangan dengan undang-undang kan. Deklarasi iya. Kalau selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, peraturan berlaku itu ya is okay gitu, welcome aja. Ya namun benturannya mungkin dengan sistem yang sekarang ya DPR gitu kan, DPR RI mau nggak dirubah sistem seperti itu. Tapi kan bisa kan, sama aja kan. Iya sih. Sama artinya, misalkan nelayan ada wakilnya, ya udah pilih. Pedagang punya wakilnya udah pilih gitu kan. Kalau suaranya banyak, masuk kan. Iya sih. Kan gitu. Cuman kan persoalannya kan tidak ketersediaan SDM-nya. Ada enggak yang mewakili seluruh pedagang? Terus dia bisa merangkul seluruh pedagang. Itu kan nggak bisa. Belum ada. Makanya dia mewakili bukan per profesi kan, tapi per wilayah pemilihan, daerah pemilihan kan. Iya. Seperti ya itu udah idealnya seperti itu, the right man on the right place, sudah bagus. Ya bagus. Keterwakilan itu ya. Seperti Bung Imam misalnya, ahli desainer grafis ya. AutoCAD. Berarti kan nanti dipilih oleh teman-temannya yang itu ya. Iya. 120.000
120.000 orang gitu. Udah punya Milih. Ya, kan grassroots itu, udah punya. Iya. Ya, kalau rakyat berkehendak kan tidak ada yang tidak mungkin. Udah punya Suara rakyat kan, iya. modal sosial tuh, Bung Ade itu. Iya, seperti itu sih. Ya, lanjut Bung. Oke. Nah, balik lagi ya. Jadi, nah itu ya asal mula kenapa kita dijauhkan dari pemahaman yang benar tentang Pancasila itu berawal dari P4 itu. Jadi Soeharto di samping menggunakan tentara, terus semualah dia kan melibas semua lini sampai Pancasila dijadikan alat politik dia kan. Jadi saya teringat ini, Bung Indra, adagium terkenal dari Lord Acton. Lord Acton itu sejarawan Inggris ya. Dia mengatakan power tend to corrupt, absolute power to corrupt absolutely. Gitu. Artinya kekuasaan cenderung curang, tapi kekuasaan yang mutlak itu pasti curang gitu. Itu kan autokrasi ya zaman Orde Baru tuh. Bung Indra sering dengar nggak ada yang beda partai, partainya merah apa hijau itu dimandiin, Bung Indra, subuh-subuh ambil sama koramil gitu. Tanya aja nanti sama senior-senior Bung Indra itu banyak tuh di kampung kita juga banyak tuh yang rumahnya dilemparin apa gitu. Itu kan beda. Dia beda. Ya itu empat salah satu. Jadi kita jauh dari itu ya. Jadi kekuasaannya absolut gitu. Otomatis udah pasti curang. Karena tadi ada gium power tend to corrupt absolute, power to corrupt absolute itu. Kekuasaan itu cenderung curang. Kalau kekuasaan yang mutlak itu pasti curangnya. Itu kan mutlak bener-bener, nggak ada yang berani lah waktu itu. Baca-baca buku kiri, iya absolut. Baca-baca buku kiri juga susah. Seperti itu, jadi awal dari situ. Nah, terus kita balik lagi ke pidato 1 Juni ya. Pidato 1 Juni kan diintroduksi itu ada 5 sila. Kebangsaan, internasional, kemanusiaan ya, terus mufakat, keadilan dan ama ketuhanan, nah itu. Nah, terus Bung Karno gini, nih, yuk kalau nggak senang angka 5, saya tawarin angka 5. Kalau nggak senang angka 5, saya kasih angka 3 katanya. Kata Bung Karno di pidato itu tuh ya, di depan maksudnya gimana? Kasih angka 3. Jadi 5 sila itu bisa diperas, bisa diperas jadi cuma 3 sila. Apa itu 3 silanya? Disebutnya trisila. Trisila itu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kemarin sama yang sila. Yang kemarin sempat ramai itu ya. Tapi ada yang menolak. Yang mana tuh? Kemarin kan ramai Enggak, itu. Kemarin ramai tentang Trisila itu. Kemudian ada yang menentang, artinya Pancasila itu ya udah Pancasila. Trisila apa Trisakti? Trisila. Iya. Oh, Trisila iya. Iya, Trisila. Kemarin ada bicara historis, bisa bicara historis ya. Historis seperti itu di pidato 1 Juni itu Bung Karno menawarkan ke audiens, ini kalau you nggak senang 5, angka 5 katanya. Kan dia pertamanya kan Pandawa 5, terus hukum Islam ada 5 katanya. Nah, terus ada 5 gitu, 5. Nah, kalau ada yang nggak itu, kalau misalkan orang dengan kepercayaan lain kan ada yang percaya akan 3 ya, kayak Trinitas, terus apa ya, 3 dewa kayak gitu. Nah, Trisila nih, Trisila itu ya itu kalau dijabarkan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Sosionasionalisme, jadi nasionalisme yang tidak sempit, nasionalisme yang berjiwa sosial gitu, bukan seperti Hitler nasionalisme, bukan Calvinistik gitu, bukan internasional. Nah, terus yang kedua sosiodemokrasi, demokrasinya bukan demokrasi liberal seperti Barat orang demokrasi kapitalistik, bukan, tapi demokrasi yang berkeadilan sosial. Seperti apa? Kan selama ini demokrasi, maka yang terjadi seperti ini ya. Demokrasi itu demokrasi kita sama di bidang politik, kita bisa memilih wakil, bisa mencalonkan diri. Itu kan kesamaan di demokrasi di bidang politik, tapi di bidang ekonomi kita beda gitu. Nah, itu Bung Karno tidak mau seperti itu. Makanya disebutnya sosiodemokrasi, demokrasi yang
mempunyai jiwa sosial seperti Ya. itu, dan ketuhanan. Nah, itu Trisila tuh. Ketuhanan itu kenapa ada ketuhanan? Karena bangsa Indonesia dari dulu itu masyarakatnya religiusitas gitu. Dulu sebelum Hindu masuk ke Indonesia itu kita penganut animisme, dinamisme kan. Nah, itu kan percaya hal-hal gaib. Nah, itu tidak bisa dihilangkan. Kondisi bangsa Indonesia, kondisi objektif bangsa Indonesia seperti itu. Jadi dia percaya hal-hal yang di luar kekuatan manusia seperti itu. Jadi ditawarin 3 sila gitu, misalnya seperti itu. 3 sila masih terlalu banyak. 3 sila ini beda, iya, beda ya sama bisa diperas lagi. Di Tiongkok juga, iya masih bisa. Di Tiongkok ada juga kayak Trisila ini nih. Waktu Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen, dia kan apa sebutnya ya? Kalau kita Pancasila, dia sih San Min Cui. San Min Cui itu jadi terdiri dari nasionalisme, demokrasi, sama sosialisme. Nah ini beda, dia nasionalisme, demokrasi, nggak ada ketuhanannya. Nah, kalau Trisila kita sosionasionalisme, sosionasionalis, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ini bedanya dengan San Min Cui Tiongkok yang diintroduksi Sun Yat-sen. Nah, kalau 3 sila masih kebanyakan, Bung Karno menawarkan 1 sila, sebutnya Eka Sila. Masih ada yang kan kita masyarakat kita senang angka 1, ada juga ya, ada yang senang angka 5, ada yang senang angka 3, ada yang senang angka 1 juga. Nah, itu bisa diperas lagi dari Trisila tuh, jadi 1 sila. Apa itu? Gotong royong. Gotong royong. Nah, itu gotong royong. Gotong royong seluruh komponen bangsa. Dengan latar belakang apapun, atau disebutnya kalau bahasa Belanda ya Samenbandeling van alle revolutionaire krachten. Samenbandeling van alle revolutionaire krachten itu jadi persatuan kekuatan-kekuatan yang revolusioner. Nah, itu gotong royong, jiwanya dari situ. Samenbandeling van alle revolutionaire krachten. Sila berarti Eka Sila Belandanya. Jadi kumpulan kekuatan. Eka Sila, 1 sila, itu gotong royong. Dulu pernah ya kabinet kita pakai nama kabinet gotong royong, zaman siapa tuh saya nggak tahu, saya nggak ngikutin berita. Iya kayaknya itu. Kalau nggak salah. Nah, ya itu berarti juga saya mau nyentil Megawati ya. Nih, saya mau nyentil Megawati mumpung di kesempatan ini. Megawati itu bukan anak ideologis Bung Karno loh, Bung Indra. Selama ini kita jangan salah paham ya. Mega itu anak biologis Bung Karno. Biologis, bukan anak ideologis. Tapi bukannya anak biologis itu akan mewarisi ideologi orang tuanya? Enggak. Dari mana? Dari mana? Itu sejarah PUSI tahun 71, PDI. PDI kan itu gabungan partai-partai Parkindo apa. Itu ajasnya kan bukan ajaran Bung Karno lagi. Nah, itu jadi saya nyentil aja ya, nyentil. Mega. Nggak apa-apa biar dengar Mega pasti dengar, anak buahnya banyak tuh di situ. Anak buahnya banyak tuh kayaknya di situ. Pada dengar. Jadi saya tegaskan Mega bukan anak ideologis Bung Karno, tapi anak biologis. Dan secara ideologi dia tidak mewarisi ajaran-ajaran bapaknya. Ngeri-ngeri sedap. Nggak apa-apa, saya udah lama ngomong gini. Waktu zaman Sukma juga saya ngomong ke Sukma. Mbak Sukma adiknya tuh, saya kan sering diskusi sama Sukma. Iya, saya sering ngomong gitu. Mbak Mega ya dulu. Sukma saya ngomong gitu langsung. Ya emang kenyataannya seperti itu. Oke. Ya nggak apa-apa itu orang. Ya nggak apa-apa. Itu banyak orang. Nggak apa-apa ntar biar diskusi sama saya. Kalau misalkan penasaran dengan pernyataan saya, ntar silakan ntar. Sebentar Bung. Apa ya? Sebentar Bung. Udah langsung masuk. Ya nggak apa-apa. Bung, kembali ke tadi ya, dari Pancasila ini bisa diperas menjadi 3, bisa diperas menjadi 1, tapi kemudian ini kan setelah historis ya. Kemudian yang disepakati oleh para pendiri bangsa ini menjadi Pancasila. Seperti itu. Disepakatinya ya. Iya. Nah, kalau kita kembali membuka sejarah pada waktu itu, kalau tidak salah, salah satu silanya itu sebelum
sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bukan itu bunyinya, Bung ya. Menjalankan Iya, syariat Islam syariat bagi Islam ya. pemeluknya, kalau tidak salah seperti itu. Hmm. Nah ini kenapa ini Bung bisa berubah dari konsep awal itu? Iya, Mungkin nah, para iya, pendirinya itu kan kan mungkin Bung Karno sebagai seorang Muslim ya. Itu kan yang diucapkan oleh Bung Karno. iya, ya, Siapa tuh? iya, ya itu kan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kan termaktub dalam Piagam Jakarta ya, Jakarta Charter itu kan. Iya. Ada itu secara eksplisit ada. Iya, itu kan mewakili, sedangkan kita kan ada keberagaman agama, tidak mungkin itu dipaksakan. Walaupun kita mayoritas Muslim, cuman kan kita kalau itu berarti kan tidak bisa mengakomodir orang-orang di luar non Muslim kalau misalkan dipaksakan sila pertamanya itu. Makanya itu sebenarnya sudah sangat cantik. Pancasila itu sudah sempurna gitu. Iya. Bahkan itu udah sempurna, udah bisa. Bahkan menurut MKPN tadi, Majelis Kebangsaan Panji Nusantara itu, Pancasila Jiwa Nusantara. Jadi Panji Nusantara itu Pancasila Jiwa Nusantara. Menurut MKPN, bahwa Pancasila ini bukan hanya ideologi di Indonesia, asas di Indonesia gitu. Bisa menjadi asas di berbagai negara gitu, bisa diterapkan gitu. Mungkin tidak itu, Bung? Ya mungkin aja, Jadi sebuah mungkin aja ideologi yang iya, filosofi, iya. Ya, bisa jadi, bisa. Filosofi Groslach, iya, bisa. Bisa. Ya. Kan seperti bisa di semua negara, bisa aja di Arab, itu kan sempurna. Iya, makanya. Seperti komunisme kan dulu di sana negara anu menjalankan komunisme. Pancasila juga kan bisa kan ya seperti itu ya? Ya bisa. Bisa, itu kan filosofi Groslach, fundament filosofi suatu bangsa. Artinya itu bisa diaplikasikan di tiap negara, tiap bangsa gitu. Sangat mungkin. Karena itu kan ya, yang saya tadi itu ada dua ideologi besar ya yang mengacu pada Declaration of Independence dan Manifesto Komunis itu disatukan di Hogger of Tracking. Ya, ini hasil yang sempurna dari dua kekuatan besar ini jadi Pancasila. Itu secara ideologi sempurna, secara filosofi sebagai filosofi negara itu sempurna Pancasila. Seperti itu. Seperti itu sih Bung Indra. Betul. Mungkin nanti tinggal nunggu itu ya, orang Mega nanti ke Bung Indra. Menarik Bung Ademam untuk membahas tentang Pancasila ini ya, karena mungkin kalau kita udah bicara Pancasila akan semakin luas lagi kalau kita tidak dibatasi oleh sebuah tema gitu kan. Maka akan menjadi bisa melebar kemana-mana lah ya, seperti itu. Iya. Mungkin karena kita terbatas waktu, sebetulnya menarik nih membicarakan tentang Pancasila ini ya, karena masih banyak saya juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan ke Bung Adi Imam selaku narasumber kita ya, yang setia menyampaikan pemikiran-pemikirannya secara filsafat gitu kan. Namun karena keterbatasan waktu dan lain hal, mungkin kita tidak bisa lebih. Mungkin suatu saat kita bisa dikupas lagi Bung ya. Nanti kan di bulan Oktober ada Hari Kesaktian Pancasila ya Bung ya. Kita bisa mengupas lagi. Ya, itu juga zaman Orde Baru itu kan siapa Nugroho atau Susanto tuh dulu menteri pendidikan dari militer itu kan suruh dihapus 1 Juni. Jadi dia dibenturkan dengan kejadian 65 doang, jadi direduksi gitu. Dipersempit pengertian Pancasila kita, makanya tugas kita lah harus narik lagi meluruskan sejarah itu. Itu pernah dilarang kan 1 Juni sampai berapa tidak boleh itu baru tahun 78 itu zaman Alif Murtopo kalau nggak salah. Dulu Nugroho itu kan corongnya Orde Baru tuh, sampai buku sejarah nasional Indonesia dia tulis dengan versi dia banyak ada sejarah yang dipelintir gitu istilahnya. Seperti itu sih Bung Indra. Ya, baik Bung Adi Imam. Dalam akhir pembahasan ini
apa yang ingin disampaikan oleh Bu Imam kira-kira sebagai kesimpulannya? Ya, ya. Ini kok tahu-tahu kesimpulan aja tuh yang belakang pada ngomong. Ya nanti dilihat dari awal ya. Dari awal dilihat. Oke. Di YouTube-nya. Ya, kesimpulannya ya, yang kita harus ini membedakan Dasein dan Solon dari apa dalam konteks membicarakan Pancasila. Daseinnya kan ternyata seperti ini, sedangkan Dasolennya yang seharusnya kan harusnya sesuai dengan 5 sila itu ya, kita berketuhanan, berkeadilan, ketuhanan kan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, gitu kan, keadilan. Tapi kan Dasainnya tidak seperti itu. Contoh soal kayak pasal 33 kan semua cabang produksi yang penting katanya yang menguasai hajat orang banyak kan harusnya dikuasai negara, tapi kenyataannya tidak seperti itu kan. Nah, ini kan Dasainnya seperti itu, sedangkan Dasolennya harusnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini, bagi segelintir orang. Hajat yang menguasai hajat hidup orang banyak kayak odol, sabun, sampo itu kan menguasai hajat. Nah, ya itu korek kuping apa itu harusnya bukan Unilever yang pegang, tapi negara. Walaupun tidak penuh, minimal paling tidak 50% sahamnya negara yang pegang. Itu kan hajat hidup orang banyak. Oh iya, kayak handphone, pulsa apa. Nah, ini untuk era milenial ini ya, mungkin nanti ke sana arahnya. Data, paket data, itu kan menguasai hajat hidup orang banyak. Siapa sekarang yang nggak pegang handphone? Minimal kan satu keluarga punya pegang satu. Nah, itu menguasai hajat orang banyak. Tapi kenyataannya kan itu dikuasai sama kapital, orang kapitalis. Saat ini punya di masa pandemi COVID ya, dengan sistem pembelajaran yang menggunakan daring seperti itu kan mereka belajar di rumah. Kalau orang yang tidak punya HP gimana? Iya, itu vital. Nah, ya itu sih. Jadi Daseinnya seperti ini yang kita rasakan, kita alami, kita lihat. Dasolennya kan itu emang tugas kita lah sebagai sama pemerintah gitu. Jadi intinya warisi apinya jangan abunya, warisi api Pancasilanya jangan abu Pancasilanya, jangan kayak P4 kayak gitu. Itu kan malah jadi politik. Iya, jadi iya semangat Pancasila yang murni. Karena kalau tidak murni pasti terbakar mati. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Bung Imam, menarik sekali perbincangan kita pada siang menjelang sore hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas menjadi bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk apa namanya itu biasanya gimana? Subscribe. Jangan lupa untuk subscribe atau share. Subscribe. Ya. Atau share. Kalau tidak mampu atau share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau tidak mampu, subscribe aja nggak apa-apa. Kalau tidak mampu lagi, like, komen, and like ya. Like ya. Dan itulah selama-lamanya teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.